Setelah krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa dan aliansinya NATO yang mulai melemah, kekuatan dunia dihadapkan pada Korea Utara yang semakin kuat secara militer yang dipimpin oleh Kim Jong-un yang tampaknya telah bermitra dengan pemerintah nasionalis Rusia. Dalam upaya untuk menyelamatkan situasi kacau di seluruh dunia, Amerika Serikat telah mengirim sebagian besar pasukannya ke luar negeri, yang mengakibatkan Amerika menjadi terbuka dalam semua bentuk serangan, termasuk serangan dunia maya dari negara musuh. Film dibuka dengan pertandingan sepak bola SMA di Spokane, Washington yang menampilkan Matthew Eckhart sebagai salah satu pemainnya. Tim Matthew Wolverines bermain melawan tim tamu. Saat permainan berlangsung, pacar Matthew, seorang pemandu sorak bernama Erika, muncul. Ayah Matthew, sersan polisi tim Eckhart, mengawasi dari pinggir lapangan bersama putra sulungnya, Jed Eckhart, seorang marinir AS yang baru saja kembali ke rumah. Setelah pertandingan, Jed pergi ke bar terdekat untuk minum. Di sana dia didekati oleh Tony Walsh, seorang kenalan masa kecilnya yang menyukainya. Saat Tony dan Jed asik mengobrol, Matthew dan Erika tiba di bar. Namun beberapa saat kemudian terjadi pemadaman listrik yang tidak terduga dan membuat semua orang di sana pulang. Kembali ke rumah, Tom berangkat ke kantor untuk shift malamnya dan meninggalkan kedua putranya di rumah. Sebelum mereka tidur, mereka terlibat percakapan sebagaimana kakak beradik biasa lakukan. Keesokan paginya, Jed dan Matthew dibangunkan oleh keributan di luar rumah. Saat mereka keluar, mereka terkejut melihat beberapa pasukan terjun payung Korea Utara dan beberapa pesawat angkut terbang di langit. Melihat hal itu, mereka bergegas masuk ke truk Jed dan pergi mencari ayah mereka. Setelah melewati banyak rintangan, mereka akhirnya bertemu dengan ayah mereka. Sang ayah memerintahkan mereka untuk pergi ke sebuah kabin keluarga di hutan, sementara dia tetap di belakang untuk membantu orang-orang. Di sekitar mereka, orang-orang ditembak dan ditawan oleh prajurit Korea Utara yang berada di bawah kepemimpinan Komandan Cho. Mengikuti instruksi ayah mereka, Jed dan Matthew mulai mengemudi ke kabin, tetapi pertama-tama mereka mengambil jalan memutar untuk menyelamatkan Erika. Saat sampai di rumah Erika, mereka mengetahui bahwa dia dan keluarganya telah ditangkap. Saat Jed dan Matthew pergi, teman Matthew, Robert dan Daryl tiba-tiba keluar dari sebuah rumah dan melompat ke bagian belakang truk, dan itu adalah satu-satunya cara mereka untuk lolos dari penangkapan. Di tengah pelarian mereka, mobil Jed dan Matthew mulai diikuti oleh dua mobil lain yang juga hendak menyelamatkan diri. Namun salah satu dari mobil tersebut berhasil ditangkap oleh Komandan Cho, yang berarti hanya dua mobil yang berhasil mencapai kabin. Di kabin, Jed, Matthew, Robert, dan Daryl berkenalan dengan Pete dan saudara kandungnya, Greg dan Julie, salah satu mobil yang mengikuti mereka. Kemudian pada hari itu mereka juga bertemu dengan Tony dan Danny, sehingga jumlah total pelarian menjadi 9 orang. Setelah itu Jed memimpin mereka dan memberikan peran kepada semua orang. Dalam hitungan jam, kelompok mereka telah berhasil mengumpulkan semua perbekalan yang tersedia, menyiapkan listrik dan mengumpulkan semua senjata yang tersedia sebagai persiapan untuk menghadapi situasi ke depan. Menjelang malam, Pete dan Jed terlibat percekcokan setelah Pete sembarangan menembakkan pistol dan hal ini menjadi awal pertanda dari pertumpahan darah di antara mereka. Keesokan harinya, Pete ternyata telah melarikan diri dengan semua persediaan makanan yang ada. Meskipun demikian, mereka tetap diam di kabin sementara Jed dan Matthew kembali ke kota untuk mengamati daerah tersebut. Di sana, mereka menemukan beberapa unit penjara telah dibuat dan beberapa orang Amerika termasuk Erika telah ditangkap. Kemudian pada sore harinya, ketika Matthew dan Jed kembali ke hutan, mereka bertemu dengan teman-teman yang lain yang memberitahu bahwa Pete telah tertangkap dan sekarang bersama Komandan Cho dan para prajurit orang Korea Utara sedang menuju ke kabin. Sebagai umpannya, Komandan Cho membawa serta ayah Daryl, Mayor Jenkins, dan juga Tom, ayah Matthew dan Jed. Dengan menggunakan megafon, Mayor Jenkins memohon kepada putranya dan yang lainnya untuk sebaiknya menyerah, tetapi mereka menolak. Sebaliknya, ketika megafon diberikan kepada Tom, dia mendesak anak-anaknya dan anggota kelompok lainnya untuk terus berjuang. Sayangnya, tindakan heroik ini membuat ayah Matthew dan Jed mendapat tembakan di kepala dari Komandan Cho yang membuat putra-putranya marah sekaligus sedih karena ayah mereka telah mati. Untungnya, mereka berhasil untuk tetap bersembunyi meskipun mereka sangat terlihat marah. Dipicu oleh kemarahan yang disebabkan oleh penderitaan yang mereka alami, mereka memutuskan untuk terus tetap bersama dan melawan orang-orang yang telah menyerbu rumah mereka. Setelah mereka memiliki tekad yang bulat, Jed mengambil posisi sebagai kapten dan mulai mempersiapkan mereka melalui pelatihan yang ketat. Mereka juga berhasil mendapatkan bantuan untuk mendapatkan akses makanan, persediaan senjata, dan informasi. Setelah berhasil dengan pelatihan mereka, kelompok tersebut memulai tugas pertama mereka, yaitu mencuri senjata dan amunisi dari tentara Korea Utara. Dengan menggunakan Tony sebagai umpan, mereka dapat menjebak beberapa prajurit Korea Utara di tempat yang sepi. Mereka menyergapnya dan melucuti senjata serta rompi anti peluru mereka.
Dengan senjata itu, mereka juga menyerang beberapa tentara di sekitarnya dan berhasil menjatuhkan mereka. Setelah itu, mereka mengobrak-abrik kendaraan militer yang dijaga tentara dan melarikan diri dengan segala isinya, termasuk bahan peledak. Setelah mencapai tempat persembunyian mereka, anggota kelompok mulai merasa terikat satu sama lain dan menjadi lebih nyaman dalam memperjuangkan kemerdekaan diri mereka. Meskipun begitu, Matty terlihat sangat merindukan Erica dan dia melihat foto mereka bersama sebelum tidur. Saat fajar menyingsing, Jet dan para pemberontak mengordinasikan serangan besar-besaran terhadap Korea Utara dengan menggunakan bahan peledak dan senjata yang mereka ambil sebelumnya. Serangan tersebut mereka lakukan di berbagai pangkalan militer Korea Utara. Setelah melakukan setiap serangan, mereka meninggalkan desain grafiti di dinding terdekat bertuliskan Wolverine dan mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan itu, berharap akan menginspirasi harapan di hati warga Amerika. Di lokasi di mana salah satu ledakan akan terjadi, Jet, Danny, dan Matty melihat Pete yang telah mengajukan diri sebagai pendukung pasukan Korea Utara. Akhirnya Pete tewas dalam ledakan itu, pas sesaat sebelum Matty menunjukkan jari tengahnya. Puas dengan keberhasilan misi mereka, para Wolverine memulai rencana pelarian mereka. Kembali ke tempat persembunyian baru mereka di sebuah tambang yang ditinggalkan, mereka membicarakan apa yang paling mereka rindukan ketika semuanya dalam keadaan normal. Saat giliran Matty menjawab, dia tetap diam dan tak lama kemudian dia kembali ke kota sendirian. Di kota dia melihat penjara dari kejauhan, berharap dapat melihat Erica. Saat Matty kembali di malam hari, dia bertemu dengan Jet yang marah menunggunya di luar. Segera pertengkaran terjadi di antara keduanya. Jet menuduh Matty membahayakan tim dan Matty menunjukkan bahwa Erica lebih seperti keluarga baginya daripada Jet. Saat keadaan memanas, Jet mendorong Matty, namun bukannya melawan, Matty melemparkan ponselnya ke tanah, mengklaim ponsel itu berisi informasi tentang cara menghabisi Cho dan setelah itu ia pergi. Di telepon itu terdapat informasi tentang rapat umum yang akan dihadiri Cho di lapangan utama. Segera Jet membuat rencana untuk menghabisi Cho saat dia di atas panggung. Menurut rencana, sebuah bom mobil di dekat lokasi akan berfungsi sebagai umpan dan di tengah semua kekacauan yang ditimbulkan oleh bom pertama, bom kedua akan meledak di bawah panggung, membunuh Cho dan sekutunya di tempat. Pada hari yang telah ditentukan, para Wolverine yang ditempatkan di sekitar venue mulai bersiap dengan tugas masing-masing. 90 detik sebelum ledakan pertama, Daryl melihat ayahnya di atas panggung bersama Cho. Meskipun ini adalah hal yang sulit untuk diterimanya, ia tidak mundur. Sebagai gantinya, ia memberikan lampu hijau untuk memulai serangan. Kurang dari 1 menit sebelum ledakan terjadi, Matty melihat sebuah bus yang membawa tahanan lewat. Saat dia melihat Erica di dalam, dia benar-benar kehilangan fokus dan meminta Julie meledakkan mobilnya meskipun belum waktunya. Akhirnya dia berhasil dan setelah ledakan dia mengejar bus dengan Erica di dalamnya. Saat mencoba mengendalikan situasi kembali, Jet melihat keluar jendela di tengah semua keributan dan menatap ke arah Komandan Cho yang tampaknya telah mengantisipasi serangan mereka. Dari atas panggung, dia memberi perintah kepada anak buahnya dan segera Jet dan para Wolverine lainnya diserang. Saat Jet dan anggota tim lainnya berusaha untuk melarikan diri, Matty menjalankan misi terpisah untuk menyelamatkan Erica. Di dalam bis, Matty dan Erica bertemu kembali secara emosional, tetapi ketika dia mencoba melarikan diri bersamanya, dia menyadari bahwa dia dirantai di kursi. Di luar, anggota tim lainnya telah melarikan diri dari gedung dan mencoba memanggil Matty, tetapi dia tidak memperhatikan mereka. Karena tidak punya pilihan, Greg mulai berjalan menuju bis berharap Matty mendengarnya, tapi sayangnya dia tidak berhasil karena prajurit Korea Utara menembaknya. Dengan kematian Greg, para prajurit Korea Utara mulai mengejar mereka. Matty pun masih bersikeras menyelamatkan Erica. 6 anggota tim yang tersisa memulai rencana pelarian mereka meninggalkan Matty. Sementara itu di bis, Matty entah bagaimana menemukan kunci dan membebaskan Erica dari rantai. Saat anggota tim lainnya melarikan diri dan pergi dengan kendaraan curian, Matty dan Erica turun dari bis. Sayangnya mereka langsung dikejar oleh beberapa prajurit Korea Utara. Untungnya mereka berhasil melarikan diri dengan menyelinap ke sebuah toko pakaian. Matty dan Erica keluar dari toko dengan penampilan yang sedikit berbeda dan para prajurit sepertinya tidak mengenali mereka. Di tempat persembunyian mereka, Tony melihat Erica dan Matty datang dan sangat senang melihat Erica selamat. Saat Matty tiba, Jet muncul dari dalam dan menyampaikan berita kematian Greg. Ia menyindir keputusan Matty untuk pergi sendiri dan membuat Greg kehilangan nyawanya. Malamnya, Erica memberitahu tim bahwa Rusia telah terlibat dan para penjajah itu telah menyusun daftar semua sekutu mereka. Sebagai tanggapan, Jet dan yang lainnya menyatakan niat mereka untuk melindungi sebanyak mungkin orang yang bisa mereka lindungi. Keesokan harinya, pemilik toko yang membantu Matty dan Erica dibawa ke hadapan beberapa perwira Korea Utara dan dijatuhi hukuman mati karena membantu para Wolverine. Namun sebelum eksekusi dapat dilakukan, Wolverine datang dengan menembaki petugas dari beberapa titik pandang.
Setelah memenangkan pertempuran, Wolverine merayakannya dengan meneriakkan nama mereka dengan keras dan beberapa anggota masyarakat umum bergabung dalam nyanyian tersebut, menandakan bahwa mereka telah memperoleh cukup banyak pengikut. Perkembangan ini dianggap sebagai ancaman oleh militer Korea Utara karena para pemberontak tampaknya mendapatkan momentum. Karena itu, Komandan Cho menerima perintah untuk menangani situasi dengan segera. Sementara itu di kubu Wolverine, Matty menyesal tentang apa yang terjadi pada Greg sehingga dia mengasingkan diri. Ketika 3 hari berlalu dan dia masih belum juga muncul, Jet keluar untuk mencarinya. Saat mereka bertemu, kedua bersaudara itu melakukan percakapan emosional yang membantu mereka membongkar beberapa masalah di masa lalu. Malam itu, Matty kembali ke tambang. Malamnya, Tony dan Jet sedang nongkrong di tepi danau. Tak lama setelah itu, mereka menyadari bahwa tambang sedang diserang. Alhasil, mereka segera bergegas kembali. Di tambang, di tengah semua kebingungan, Jet mengarahkan anggota timnya untuk berlari. Sayangnya Danny dan Julie gagal keluar hidup-hidup. Bersama-sama, 6 orang yang selamat mundur lebih jauh ke dalam hutan untuk menghindari penangkapan. Di sana mereka bertemu dengan Sersan Marinir Mayor Andrew Tanner dan rekan-rekannya Corporal Smith dan Sersan Hodge. Setelah memastikan bahwa mereka berada di pihak yang sama, Andrew dan anak buahnya memberikan laporan situasi kepada Wolverine tentang bagaimana keadaan negara saat ini. Mayor Andrew Tanner kemudian mengungkapkan bahwa mereka memiliki rencana untuk mencuri koper berisi telepon radio dari Korea Utara dan meminta bantuan para Wolverine. Di tangan pasukan AS, perangkat tersebut akan menjadi alat yang efektif untuk memata-matai penjajah dan pada akhirnya akan memberi mereka keunggulan dalam pertarungan. Karena perangkat tersebut selalu dalam pengawasan Komandan Cho, tim yang sekarang terdiri dari 4 marinir dan 5 remaja harus menyusup ke kantor polisi setempat untuk mengambilnya. Tim kemudian melanjutkan misi mereka. Tanpa diketahui oleh Daryl, dia ditandai dengan alat pelacak oleh tentara Rusia. Tak lama setelah itu juga terjadi baku tembak antara Wolverines dan Korea Utara, menyebabkan Sersan Hodge, salah satu marinir, tewas. Setelah mereka berhasil mencuri kotak telepon radio dari Korea Utara, Matty membawa kotak itu dan melarikan diri, sementara Jet yang terluka tetap berada di belakang untuk melawan Cho. Pada akhirnya, Jet dapat menembak dan membunuh Cho dengan pistol yang dia temukan di bekas loker ayahnya. Setelah itu, tanpa ada yang menghalangi, anggota kelompok menuju ke rumah persembunyian untuk merencanakan langkah selanjutnya dan merayakan kemenangan kecil mereka. Di rumah, Jet memberitahu Matty bahwa dia bangga padanya dan kemudian menemui Tony yang dicintainya. Sayangnya, segalanya dengan cepat berubah karena Jet secara tak terduga terbunuh dalam sebuah penyergapan pasukan Rusia. Meskipun tampak terguncang oleh kematian Jet, Matty dan yang lainnya berhasil melarikan diri dari rumah dan mulai menuju titik ekstraksi para marinir Amerika, tempat pesawat mereka telah menunggu. Dalam perjalanan, Robert mengetahui bahwa Daryl telah ditandai dengan pelacak yang merupakan cara Rusia dapat menemukannya. Karena tidak punya pilihan lain, anggota grup mengucapkan selamat tinggal secara emosional kepada Daryl dan meninggalkannya. Di sebuah tempat bernama Marine Extraction Point, Sersan Andrew mencoba meyakinkan Matty dan Wolverine yang tersisa untuk pergi bersama mereka, tetapi mereka menolak dengan hormat dan memilih untuk kembali dan melawan. Film berakhir dengan Matty yang sekarang memimpin perlawanan, menyampaikan semangat yang sama dengan yang Jet berikan ketika semuanya dimulai. Anggota kelompok yang lebih besar mulai direkrut dan perlawanan akan kembali dimulai. Sekian dan terima kasih.